Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang struktur pasar persaingan sempurna, monopoli, dan persaingan monopolistik. Tapi sebelum kami mempresentasikan materi kami, berterima kasih kepada Ibu Intan Zoraya karena telah memperkenankan kami untuk eh, mengulang diskusi kami. Baiklah, pada hari ini saya Adrian Farizo sebagai moderator dan presentator pertama, dan bagian presentator kedua adalah Doni Simarmata, dan presentator ketiga atau yang terakhir adalah Saudari Intan. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu persaingan sempurna. Untuk Saudari Intan, boleh di slide-kan PPT-nya. Fullkan aja PPT-nya. Oke, seperti yang kita lihat pada video ini atau pada presentasi kami, PowerPoint kami maksudnya, bisa dilihat definisi dari pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya mencakup penjual dan pembeli dengan jumlah lebih banyak, dengan catatan kedua belah pihak tidak bisa mempengaruhi harga karena sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Artinya apa? Individu tidak bisa menetapkan harga secara sembarangan, karena harga tersebut sudah ditetapkan oleh pasar tersebut. Oke, Saudari Intan boleh slide selanjutnya. Baik, selain dari pengertian definisi dari pasar persaingan sempurna, maksud saya, pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik sendiri, yaitu yang pertama adalah semua perusahaan memproduksi barang homogen. Yang kedua adalah produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna. Bisa dibilang produsen konsumen harus menyerap informasi sebanyak-banyaknya dari sumber manapun untuk memperkaya atau memenuhi informasi-informasi yang ada atau yang sedang terjadi pada saat ini. Kemudian adalah yang terakhir adalah perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Jadi bukan ditentukan oleh individu-individu yang lain, tetapi melainkan harga tersebut sudah ditentukan oleh pasar. Oke, slide selanjutnya, Saudari Intan. Oke, selain yang saya sebutkan tadi, tentunya pasar persaingan sempurna memiliki kelemahan, yaitu apa saja? Yang pertama adalah kelemahan dalam hal asumsi. Kedua adalah kelemahan dalam pengembangan teknologi. Dan terakhir adalah konflik efisiensi keadilan. Mungkin banyak kelemahan-kelemahan yang lain, tetapi dalam presentasi kali ini saya akan mengambil 3 contoh saja yang saya sebutkan tadi. Baik. Selanjutnya. Oke. Berhubungan materi saya sudah habis, pada materi kedua adalah menjelaskan pasar monopoli. Tentu pada bagian ini saya akan memindahkan, mengalihkan materi ini kepada Saudara Doni. Untuk Saudara Doni, boleh dijelaskan apa itu pasar monopoli? Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan materi pasar monopoli. Pasar monopoli di sini adalah pasar di mana hanya ada satu penjual atau satu perusahaan yang mengendalikan penawaran suatu produk atau layanan tertentu. Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual
yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi dan juga tidak mempunyai pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Baik, selanjutnya. Oke, faktor pasar monopoli. Faktor pasar monopoli ini ada dua, yaitu teman-teman. Yang pertama adalah hambatan teknis atau technical barriers to entry. Dan kedua, hambatan legalitas atau legal barriers to entry. Technical barriers to entry adalah ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan dari teknis ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, satu, perusahaan memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Yang kedua, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan memonopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Makin besar skala produksi, biaya marginal semakin menurun. Sehingga biaya produksi ini makin rendah. Yang ketiga adalah perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi yang baik berupa sumber daya alam, SDM, maupun lokasi produksi. Baik, selanjutnya adalah hambatan legalitas atau legal barriers to entry, yaitu undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan memiliki daya monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, tetapi memiliki daya monopoli. Hal ini dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli. Di Indonesia sendiri, badan-badan usaha milik negara atau BUMN banyak yang memiliki daya monopoli karena undang-undang tersebut mereka memiliki hak khusus untuk mengelola industri tertentu. Yang kedua, hak paten atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang mengakibatkan efisiensi. Hak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan, kemampuan, dia menciptakan daya monopoli secara teknik. Baik, selanjutnya. Oke, ini adalah pasar monopoli. Yang pertama adalah permintaan. Oke, dalam permintaan ini, dalam pasar monopoli, permintaan terhadap output perusahaan merupakan permintaan industri. Karena itu, perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah output. Posisi perusahaan monopolis adalah penentu harga atau price setter atau price maker. Dengan demikian, kurva permintaan yang dihadapi monopoli adalah juga kurva permintaan pasar. Baik, selanjutnya. Bentar. Selanjutnya, penerimaan total atau penerimaan marginal, yaitu penerimaan marginal perusahaan monopoli lebih kecil dari harga jual atau MR kurang dari P. Dalam pasar monopoli besarnya, total revenue atau TR tergantung pada besarnya elastisitas harga. Yaitu dimaksudkan dengan 1 jika elastis harga lebih besar dari 1 atau elastis untuk menambah output 1%, harga diturunkan lebih kecil dari 1%. Akibatnya, TR naik yang berarti MR positif. Kedua, jika elastis harga pasar dengan 1
Untuk menambah 1%, harga harus diturunkan 1% juga. TR bertambah, artinya MR sama dengan 0. Pada saat itu, nilai TR maksimum. Baik, selanjutnya, Pak Rintan. Oke, kita masuk ke daya monopoli. Pengertian daya monopoli dalam teori ekonomi berbeda dengan pengertian awam atau masyarakat umum. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat umum membayangkan monopoli sebagai kemampuan melakukan apa saja untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Perusahaan monopoli yang memiliki kekuasaan tanpa batas sehingga mampu menguruk laba tanpa batas. Pengertian di atas adalah keliru. Dalam monopoli atau monopoli power adalah kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi besar dalam jangka yang sangat panjang, dengan laba maksimum hanyalah sebatas kemampuan mengatur output dan harga. Daya monopoli dikatakan makin besar bila keputusan harga dan output perusahaan makin sulit dilawan oleh pasar. Oke, selanjutnya yaitu untuk mengukur, Lehner mengukur kemampuan perusahaan berlandaskan permintaan yang dihadapi perusahaan dengan menghitung angka indeksnya, yang dikenal sebagai indeks Lerner, yaitu dengan L sama dengan P min MC per P, yang dimana L ini sebagai indeks Lerner, P sebagai harga outputnya, dan C biaya marginal. Selanjutnya, Saudara Intan. Oke, di sini ada contoh kasus ya. Kemarin sudah dijelaskan. Selanjutnya. Oke, sudah selesai sudah materi yang saya jelaskan. Saya berterima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, baiklah kawan-kawan, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh materi kedua yang disampaikan oleh Saudara Doni. Nah, pada kali ini, pada materi 3, yaitu temanya adalah pasar persaingan monopolistik yang akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Untuk Saudari Intan, boleh langsung saja dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ketiga mengenai pasar persaingan monopolistik. Apa sih pasar persaingan monopolistik itu? Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna atau pasar monopoli. Jadi, pasar persaingan ini adalah pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama ada produk yang terdiferensiasi. Produk yang dimaksud yaitu produk dengan dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Barang-barang tersebut dapat dibedakan oleh kualitas barangnya, model, bentuk, warna, bahkan oleh kemasan, merek, dan pelayanannya. Yang kedua yaitu jumlah perusahaan banyak dalam industri. Yang dimana dalam pasar monopolistik, jumlah perusahaan banyak dalam industri tersebut. Di Indonesia dapat dilihat dari begitu banyaknya merek pakaian dan sepatu. Banyaknya perusahaan menyebabkan kepuasan
keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak perlu harus diperhitungkan reaksi perusahaan lain dalam industri, karena setiap perusahaan menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Yang ketiga yaitu bebas masuk dan keluar pasar, di mana pasar persaingan monopolistik itu bebas masuk dan keluar pasar. Perusahaan pendatang untuk mengikuti industri jika mereka mampu bertahan dalam jangka panjang dapat mengalahkan perusahaan yang lain. Tetapi jika kalah, mereka harus keluar agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Sama halnya dengan pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan monopolistik, proses masuk keluar akan terhenti bila semua perusahaan hanya memperoleh laba normal. Selanjutnya yaitu pengaturan pasar persaingan monopolistik. Pengaturan pasar monopolistik yaitu yang pertamanya ada daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang relatif kecil. Jadi pasar monopolistik itu hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Bedanya, kalau pasar persaingan sempurna itu sama sekali tidak bisa mempengaruhi harga, tetapi kalau monopolistik itu bisa mempengaruhi harga, tapi dengan jangkauan yang kecil gitu. Yang kedua itu permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil. Jadi karena permintaannya yang sangat elastis gitu, mudah, itu bisa menyebabkan kelebihan kapasitas produksi yang relatif kecil. Yang ketiga, itu adalah ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragamnya produk, peningkatan kualitas, dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Jadi dapat dilihat di sini eh, kekurangan dari pasar persaingan monopolistik ini dapat diimbangi oleh kepuasan konsumen dalam banyaknya pilihan output yang mereka tawarkan gitu. Berikutnya yaitu perbedaan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna dan monopoli. Nah, di sini dari kelompok kami ada membuat tabel yang dimana dalam tabel tersebut sudah ditulis keterangan mengenai struktur pasarnya, jumlah penjual, hambatan untuk masuk dan keluar, kemampuan untuk menentukan harga, perbedaan produk yang dihasilkan, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat pada struktur pasar persaingan sempurna. Kalau jumlah penjualnya itu banyak, kalau pada persaingan monopolistik itu cuma beberapa, dan untuk monopoli itu cuma satu gitu. Dan kalau pada hambatan untuk masuk dan keluarnya itu pada persaingan sempurna itu tidak ada. Pada pasar persaingan monopolistik juga tidak ada. Dan kalau untuk monopoli, hambatan untuk masuk dan keluarnya itu ada. Terus kemampuan untuk menentukan harga pada pasar persaingan sempurna itu tidak bisa untuk menentukan harga. Kalau pada pasar persaingan monopolistik itu bisa untuk mempengaruhi harga, tapi sedikit gitu. Dan untuk monopoli itu ada. Jadi monopoli itu sangat memungkinkan untuk mempengaruhi harga. Terus berikutnya perbedaan produk yang dihasilkan. Pada pasar persaingan sempurna itu tidak ada perbedaan yang dihasilkan. Kemudian pada pasar persaingan monopolistik itu produk perbedaan produknya itu sedikit yang berbedanya. Yang pada monopoli itu produk yang dihasilkannya itu unik, jadi banyak perbedaannya. Kemudian
pada contoh sehari-hari. Kalau untuk pasar persaingan sempurna itu dapat dilihat dari produk pertanian. Untuk pasar persaingan monopolistik itu barang-barang pada dapat dilihat pada barang-barang enceran. Untuk pasar monopoli itu dapat dilihat seperti pada perusahaan listrik. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Sekian dari kelompok kami. Jadi, kan kamu sudah tahu apa sih itu persaingan sempurna, apa itu pasar persaingan monopolistik, dan apa itu pasar monopoli yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.